Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan Geologi Kebencanaan di minggu kelima. Kali ini kita akan membahas materi gempa bumi dan sekarang sudah masuk ke part yang ketiga. Untuk part yang ketiga ini akan kita mulai dengan membahas beberapa istilah eh, bahaya dari seismik secara individu. Yang pertama ada shaking. Ini menyebabkan adanya accelerated ground motion. Biasanya akan diukur dengan PGA atau Peak Ground Acceleration. Kemudian ada likifaksi, di mana ini ketika tahanan jenis atau tahanan geser dari si tanah ini sudah terlampaui, sehingga memungkinkan daerah-daerah dengan litologi yang masih belum terkonsolidasi dengan baik serta dekat dengan muka air tanah atau muka air tanah dangkal, sehingga menyebabkan eh, bagian tanah yang sifatnya solid akan bersifat liquid sehingga membuat adanya pergerakan. Kemudian ada landslide, kemudian ada apa namanya kegagalan pada struktur bangunan bendungan, kemudian ada tsunami dan kebakaran. Dan ini bisa kita lihat, ini adalah prediksi yang dihasilkan akibat dari sesar San Andreas di daerah Teluk. Kita bisa ini lihat dari MMI-nya bahwa daerah yang dekat pusat ini akan pusat dari atau epicenter dari si gempa akan memiliki MMI yang besar. Kemudian juga kita akan bisa lihat di sini bahwa ini adalah daerah yang memiliki litologi beragam. Yang bagian warna krem ini adalah sand atau mudflat. Kemudian ini adalah bagian marsnya. Kemudian ini yang warna hijau adalah delta axial. Kemudian di daerah ini adalah pit bog. Kemudian yang bagian warna hijau ini adalah daerah tinggian, di mana warna kuning ini adalah jejak-jejak sungai purba atau masa lampau. Nah, daerah-daerah yang memiliki potensi likuifaksi biasanya adalah yang memiliki daerah sungai purba. Kenapa? Karena dia biasanya lebih poros, kemudian muka air tanahnya dangkal. Inilah yang terjadi di Palu tahun 2018 kemarin. Kemudian ini untuk yang likuifaksi. Memang untuk yang likuifaksi ini kejadian yang tercatat dan yang cukup parah sebelum yang Palu tahun 2018 adalah di Niigata di Jepang pada tanggal 16 Juni tahun 1964. Jadi bayangannya di sini ini ada bangunan, kemudian tadinya dia berada di suatu benda padat, kemudian pada satu kondisi ketika digoncangkan dia menjadi liquid sehingga si bangunan ini, benda ini jadi bisa bergerak akibat dari pergerakan si tanah tersebut yang terlikuifaksi. Nah, ini kita bisa lihat bahwa bagaimana ketika magnitudenya besar akan meningkatkan durasi dari goncangannya juga makin lama. Kenapa bisa jadi? Jadi karena durasi yang panjang dapat mengosilasi beberapa bangunan yang besar. Kemudian beberapa jembatan dan bangunan tinggi atau skyscraper ini sangat rentan terhadap goncangan. Jadi durasi yang panjang dapat menyebabkan adanya fatigue atau kelelahan pada bagian sambungan dari si bangunan tersebut. Biasanya kalau kita lihat di bangunan-bangunan yang rusak akibat gempa bumi, yang paling parah pasti di bagian sambungan. Mungkin kita bukan orang sipil, tapi nanti mungkin kalau kalian berkesempatan diskusi dengan teman-teman sipil, tanya saja bagian welded dan bolts itu atau bagian sambungan antar antar ruang itu seperti apa, silakan saja ditanyakan. Nah, ini tadi bagaimana bayangannya gempa 9,0 di GJ atau Great East Java Earthquake tahun 2011 ini kurang lebih bisa sampai 6 menit.
Nah, ini adalah daerah yang disebabkan karena adanya landslide di daerah Anchorage tahun 1964. Kita tahu bahwa di Alaska ada kejadian gempa bumi yang cukup besar dan menyebabkan adanya landslide di daerah Anchorage. Nah, ini bayangannya. Jadi kejadian gempanya ini di bagian sini. Slip surface-nya ini yang menyebabkan adanya daerah-daerah graben yang tergeserkan sehingga terjadi tanah bergerak atau landslide. Nah, ini ada two variable damage during earthquake. Kita bisa lihat videonya. The motion of similar buildings on different bedrock Nah, ini will be jadi kalau exaggerated kita to show lihat the arrival ada yang of surface compressive wave, P, ada S wave, shearing S, serta and ada rolling P wave. surface waves from a regional earthquake. Nah, ini ada 3 earthquake. consecutive seismograms will show Nah, the ini changing kita frequency flash and amplitude sebenarnya. resulting from Jadi the ada change solid in plate rock drop, type. ada yang pore The initial reconsolidated P sedimen wave dan arrives with water a saturated compressive and bump and submerged. rarely causes much damage. Nah, The slower kalau kalian shearing lihat S di wave sini, introduces a maka side-to-side yang motion akan that can throw berguncang loose paling kencang objects ya to the ini, floor and si may yang crack tersaturasi. walls. The rolling Sama- surface sedangkan waves yang are the surface most wave, damaging in unconsolidated sediment. As surface waves enter the sedimentary layer, they slow down and Nah, increase in jadi size, dia akan slow down causing buildings to di roll. bagian yang pore If not reconsolidated, engineered for the sedangkan yang motion, water they can crack and saturated tumble. sand ini akan But even a semakin parah well-engineered karena building can sink membuat adanya during the amplifikasi di shaking sana. and liquefaction of underlying wet sediment. The Nah, first tadi saya seismogram bilang from ini the pink dekat building dengan on solid ground muka air, shows low maka ini amplitude, yang akan high frequency terjadi waves. liquefaction. When the waves hit softer ground, they slow down and increase in amplitude. Nah, It's ini this higher bedrock slowing dia roll akan that is so menghasilkan acceleration destructive yang during lebih an rendah earthquake. dibandingkan yang loose sediment fill. Makanya kenapa di daerah-daerah sedimen biasanya dia akan mengalami amplifikasi yang menyebabkan amplitude dari gelombang itu semakin besar. Itu yang terjadi di Palu kemarin. Nah, ini tadi gambarannya adanya amplified di bagian di loose sedimennya. Sedangkan kalau yang bedrock ya hanya segini saja untuk si getarannya, tapi untuk yang ininya kita akan lihat ada perbesaran. Sama juga ketika di sini ada daerah-daerah ridge di sini akan random, sedangkan yang ini karena tekanan sehingga bentukannya jauh lebih besar. Nah, ini adalah bedrock topografi yang ada di Fraser Delta. Nah, ini kita bisa lihat bahwa depth-nya kurang lebih daerah-daerah yang bedrocknya cukup dangkal ini biasanya akan tahan terhadap guncangan. Ini tadi bagaimana shaking response di bagian Southern BC to Duval earthquake dengan magnitude 5,1 di tahun 96. Kita bisa lihat di Fraser Delta-nya akan meningkat untuk yang Delta H. Oke, ini untuk yang Global Seismic Hazard Map. Bisa kita lihat bahwa daerah-daerah di tepian dari subduksi biasanya akan memiliki seismic hazard yang cenderung berwarna merah atau yang paling tinggi atau rentan. Ini adalah seismic landslide hazard map. Biasanya ini akan dihitung berdasarkan dari PGA yang terukur di daerah tersebut. Nah, ini tadi yang saya katakan build a better wall. Jadi earthquake don't kill people, building that collapse during earthquake ground shaking kill people. Jadi jangan pernah salahkan gempa, karena gempa nggak pernah bunuh orang atau nggak pernah bunuh hewan atau makhluk hidup. Tapi ternyata bangunanlah yang ketika dia collapse itulah yang membuat terjadi korban jiwa. Ini tadi cripple wall failure di sini. Kemudian ada beberapa non-structural damage. Ini kita lihat ada di bagian ini atap atau langit-langit. Dan ini adalah beberapa structural damage yang disebabkan akibat dari pergerakan gempa bumi. Dimana ini kan awalnya dia jadi pemanas, terus
berdiri di atas batu bata. Terus kemudian dia bergeser karena akibat dari gempa bumi sehingga kakinya masuk ke dalam. Nah, ini yang membuat kan cerobong asap itu kan ada apinya ya. Kemudian dia bergerak ke bawah, posisinya nggak stabil yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Nah, ini beberapa bangunan tinggi yang mungkin saja jadi tantangan tersendiri karena berdiri di lokasi rentan atau rawan kejadian gempa bumi. Los Angeles ini yang bagian di dekat San Andreas. Petronas ini juga sama di Kuala Lumpur. Itu daerah yang kita sebut sebagai Burma subduction di sana. Burma sub plate. Nah, ini juga akan rawan. Taipei itu juga sering sekali terjadi gempa bumi. Nih Filipina juga sama. Nih San Francisco kita tahu di tahun 1906 terjadi gempa bumi. Dan ini ada di Yokohama di pesisir timur dari Jepang. Nah, ini bagaimana kita mengukur atau membuktikan struktur bangunan tersebut apakah tahan gempa atau enggak. Ini tadi bagaimana bentukan dari bangunan. Jadi kalau yang simetrikal kemudian bentukannya pyramid shape, ini biasanya lebih jarang kolaps dibandingkan yang bentukan strukturnya dia datar, dari bawah ke atas tuh sama panjangnya. Kemudian juga ada automatic shutter, kemudian automatic shut off for gas. Itu juga penting untuk membuat bangunan tersebut bisa lebih safety ketika terjadi bencana gempa bumi. Dan open area itu perlu penting karena kita perlu evakuasi, kemudian juga jalan aksesnya juga harus baik, dan gak kalah penting ya bagaimana caranya membuat orang-orang yang di dalam gedung tersebut sudah memahami bagaimana cara melakukan evakuasi ketika terjadi gempa bumi. Nah, ini bagaimana ininya, nanti kayaknya ini bakal jadi tugas kalian. Nanti akan saya kasihkan ininya, lembar kerjanya. Nanti kalian akan kerjakan dalam bentuk kelompok. Seru-seruan kok ini. Bentukannya nanti seperti ini, gimana caranya kita membuat eksperimen bangunan yang bergoyang atau bergetar. Nah, ini yang cukup sering, yaitu bagaimana kita bisa menyelamatkan diri dari drop gempa bumi, yaitu menggunakan istilah drop, cover, and hold on. Nah, gimana caranya? Nah, caranya itu adalah kita drop, jadi berusaha mendekatkan diri dengan bumi. Jadi kenapa kok harus mendekatkan diri dengan bumi? Karena kita semakin dekat dengan pusat, maka goncangan yang dirasakan akan semakin kecil. Kemudian cover, jadi lindungilah bagian kepala, kemudian leher, dagu, dan seluruh bagian yang ada di atas kalian nih, badan kalian ini, itu perlu dilindungi dengan kalian masuk ke suatu lokasi. Bisa tadi meja, tapi hati-hati meja-meja yang merek-merek atau yang dari particle board jangan dipakai buat cover. Kenapa? Sama aja bohong. Karena kejadian ketika gempa, kalau bangunan mebel-mebel atau meja, kursi yang terbuat dari particle board jatuh, itu genteng, plafon, macam-macam, itu juga patah si mejanya. Ya percuma kalian cover, tapi itu malah memperparah kondisi. Nah, makanya perlu dicek kembali apakah bahan-bahan yang ada di ruang tersebut memang bisa dibuat untuk kita melakukan evakuasi. Kalau misalnya nggak nemu, ya udah sesegera mungkin untuk keluar dari ruangan. Atau kalau misalnya kalian nggak dapat nih meja atau apapun itu, kalian langsung aja ke
pilar-pilar atau tiang-tiang yang ada di ruangan tersebut. Karena pilar ataupun apa namanya, apa ya nama istilahnya tuh, eh ya pilar ataupun ini apa, tiang-tiang pancang itu tuh yang paling kuat kalau di bangunan. Karena kalau seandainya itu nggak kuat, ya bangunan roboh pasti. Atau kalian kebetulan lagi ada di lift atau dekat dengan lift, maka kalian tempelkan diri kalian dekat dengan lift. Tapi jangan di pintu liftnya, dekat dengan pintu liftnya. Karena kenapa? Karena daerah dengan di dekat pintu lift itu biasanya struktur bangunannya paling kuat. Tuh, yang berikutnya ya hold on, tahan. Ya jangan cuman pasrah di situ, mejanya nggak dipegangin. Ya bisa aja mejanya bergeser, kalian kena juga dari si entah runtuhan dari atas. Oke? Oke, yang selanjutnya kita akan bahas terkait tentang studi kasus. Pasti yang jadi studi kasus itu yang paling pertama adalah Tohoku atau Great East Japan Earthquake di tahun 2011. Maka di tanggal 11 Maret 2011 ini kejadian gempa bumi pukul 14.46 atau apa namanya, waktu Indonesia Timur, karena waktu Jepang itu sama dengan waktu Indonesia Timur, posisinya seperti ini. Dan kebetulan saya waktu tahun 2019 berkesempatan untuk berkunjung langsung ke sana, melihat langsung gimana kondisi lokasi yang terdampak GJ tahun 2011. Nah ini tadi apa namanya, cukup apa menegangkan pada saat tersebut, karena seperti terisolasi, karena memang ini pertama kalinya kembali terjadi gempa bumi yang menyebabkan tsunami dengan ketinggian run up dari gelombang tsunami-nya tuh di atas 5 meter. Kenapa saya bilang pertama kali? Karena Jepang sudah membuat tanggul-tanggul dengan ketinggian di atas 5 meter. Sampai 5 meter. Tapi seperti yang kalian tahu, kejadian di Tohoku ini menyebabkan sampai run up-nya itu ada yang 9 sampai 10 meter. Bahkan ada yang lebih tinggi lagi. Artinya gelombang-gelombang yang lebih tinggi daripada tanggul tersebut bisa masuk ke lokasi, sehingga memungkinkan si tsunami-nya bisa ke pemukiman. Dan kebetulan tanggal 11 Maret tersebut merupakan sudah masuk musim panas di Jepang, jadi mulai banyak yang berlibur, karena kan kalau musim panas itu masih liburan ya di Jepang. Jadi musim panas, maksud saya musim semi. Nah jadi pas musim semi ini ya orang-orang mulai berlibur, karena kan mulai beralihan dari musim dingin kan ke musim semi, sehingga orang berlibur. Dan siapa yang menyangka bahwa akan terjadi gempa yang cukup besar sehingga mengakibatkan adanya tsunami. Dan yang paling parah yaitu karena di GJ atau maksud saya East Japan atau di prefektur di daerah timur Jepang ada salah satu reaktor nuklir di daerah Fukushima ini hancur ataupun rusak, yang mengakibatkan adanya beberapa radiasi yang disebabkan karena reaktor nuklir Fukushima. Dan semua kegiatan yang berada di lokasi tersebut sampai MotoGP, F1 itu semuanya dibatalkan di tahun 2011. Nah ini adalah dampak yang terjadi, yang meninggal sampai 15.894, kemudian 6.156-nya luka-luka dengan total kerugian sekitar 235 miliar dolar.
Kemudian 400 km dari utara Pulau Honshu, garis pantainya itu kira-kira turun sampai atau hilang sampai 0,6 meter. Nah, ini tadi bagaimana ini nuclear power station kebakaran di sana, kemudian juga adanya material radioaktif yang berada di sekitaran 20 km. Ini adalah di gimnasium di Nakano. Kebetulan bukan di sini saya kesananya, tapi di Sendainya, di Tohoku. Dan saya melihat juga di daerah airportnya, ya seperti ini kondisinya. Dan ini adalah tsunami travel time dari gempa EGJ tersebut. Nanti akan saya bahas lebih detail di materi tsunami di minggu depan. Saya akan berikan semacam model ataupun semacam semacam animasi terkait penjalanan gelombang di Tohoku tahun 2011. Oke, ini adalah di tahun 2021. Kejadian lagi 7,3. Kemudian di bulan Maret ini juga terjadi lagi di 7,0. Tapi kenapa nggak terjadi tsunami? Saya akan informasikan kenapa nggak terjadi tsunami. Dan ini data kejadian, source-nya ternyata banyak dari Volcano Discovery, ada GFZ punya Jerman, ada Australia, ada USGS, ada INGV, ini saya lupa ini dari mana. Ini BMKG pun juga mengeluarkan statement bahwa ada gempa bumi di Jepang. Kedalamannya ya mungkin kayaknya belum direlokasi. Jadi saya bilang, maka percayalah dari sumber yang dari Jepang gitu loh. Jadi yang lebih dekat-dekat dari Jepang itu biasanya akan lebih dipercaya. Oke. Nah, ini adalah kejadian gempa 9,1 tahun 2011. Sedangkan ini adalah kejadian gempa di tanggal 13 Februari dan ini di tanggal 7 April tapi 2011. Nah, posisinya itu sudah di bagian yang kita kenal sebagai daerah slab. Jadi bukan di daerah subduction lagi kalau kalian lihat di sini. Jadi otomatis ini posisinya pasti hiposenternya akan jauh lebih dalam dibandingkan si yang 9,1 ini. Makanya kalau kita lihat slide selanjutnya, makanya ini tidak akan menghasilkan tsunami karena lihat depthnya udah sampai lebih dari 60 kilo bahkan. Ini sudah otomatis tidak akan menghasilkan tsunami. Walaupun secara magnitud dia besar, tapi karena dia ada di intraslab di sini, maka otomatis dia tidak akan terjadi tsunami. Nah, ini gambaran ketika kejadian 11 Maret dengan yang kejadian 13 Februari. Kita bisa lihat damage atau PGA-nya jauh lebih berkurang dibandingkan yang 9,0 di tahun 2011. Oke, yang ditakutkan tadi ya di daerah sini di Fukushima ini kembali rusak akibat gempa. Ternyata tidak, karena untuk yang 7,1 ini kedalamannya sampai 60 km dan dia posisinya di slab. Oke, kemudian ada di Gorkha. Di Gorkha tuh di Nepal itu juga sama dekat Mount Everest. Di sana di tahun 2015. Jadi akibat dari efek pergerakan lempeng India menunjam dari lempeng Eurasia, terjadilah kolisi yang menghasilkan sebuah produk yang namanya
pegunungan Himalaya. Nah, karena ini adalah produk dari kolisi, maka otomatis bukan berarti dia tidak aktif, karena ini kan bukti zona-zona sutur itu si Himalaya itu adalah menjadi bukti bahwa daerah tersebut aktif secara tektonik. Nah, magnitudenya 7,8. Saya lupa untuk Gorka ini beda waktu dengan Indonesia berapa jam. Nah, setidaknya 8.964 yang meninggal dan 100.000 membuat orang nggak punya rumah gitu. Kemudian ini yang nggak kalah penting yaitu avalang. Avalang tuh apa ya? Bagian runtuhan dari pegunungan. Jadi tepi-tepi dari gunung itu kolaps yang menyebabkan membunuh 22 orang. Kemudian ya tadi ini untuk beberapa perlindungan. Ini kejadiannya beberapa yang di daerah Bhaktapur di Nepal. Ini banyak rumah yang rusak. Ini yang slide awal rusak seperti ini. Ini daerah-daerah sambungannya nih yang mengalami kerusakan. Yang berikutnya adalah ini Haiti. Tahun 2010 di ibu kotanya yaitu di Port-au-Prince. Nah, magnitudenya sebesar 7. Saya lupa ini selisih waktu dengan Indonesia berapa menit. Epicenternya 25 kilo. Tapi kenapa nggak tsunami? Karena pusatnya di darat. Jadi ini hanya terjadi gempa bumi. Tapi jangan salah, ini magnitudo 7 di darat, dangkal. Ya rusaknya parah pasti. Ini tadi sampai 180.000 rumah, 5.000 sekolah, 30.000 bangunan komersial, dan kematiannya sampai 230.000. Makanya sampai Michael Jackson menciptakan lagu Heal the World nih ya karena ini kasus di Haiti ini gitu. Sampai membuat 1,5 juta orang nggak punya rumah dan tinggal di pengungsian sekitar 1.100 dengan kerugian diperkirakan 11,5 miliar dolar. Nah ini bangunannya seperti ini ya gimana nggak hancur. Tuh lihat, ini tenda-tenda pengungsian akibat bangunan yang rusak. Kayak gini, bayangin. Ini pertolongan dari tentara Amerika dan marinir mensuplai ke ibu kota Haiti yaitu Port-au-Prince. Nih, di daerah-daerah sambungan kenanya kan, bisa dibayangin di sini. Tapi ini ya saya sering diskusi dengan para relawan, kemudian juga diskusi dengan teman-teman damkar atau tim SAR gitu. Yang ditolong itu adalah orang yang masih hidup. Jadi biasanya tadi kan saya udah kasih tahu ya tempat-tempat yang aman untuk diperkirakan aman ketika terjadi gempa gitu. Itu para relawan, tim SAR, damkar atau apapun itu yang menolong, tentara itu akan mencari di lokasi-lokasi yang diperkirakan ada orang selamat. Kenapa? Karena yang ngapain evakuasi orang meninggal? Kan nggak akan ada perbedaan ketika dia dievakuasi di hari pertama dengan di hari kedua. Tapi kalau seandainya orang yang masih hidup, ketika ditolong langsung, itu akan menyelamatkan nyawanya. Nah, oleh karena itu, tadi saya bilang ya, kita nggak akan pernah tahu kan. Kita nggak pernah tahu kita berada di lokasi yang gempa tersebut terjadi atau enggak. Tapi yang pasti, ketika kalian berada di posisi tersebut, yang pertama jangan panik. Tadi cari pertolongan pertama di mana kalian bisa mengevakuasikan diri. Sebisa mungkin jangan lari. Kenapa? Karena kalau lari, kalian tidak bisa fokus dengan pergerakan yang ada di atas ataupun yang di bawah kalian. Tenang, lindungi kepala kalian, lindungi dari tengkuk di sini, dagu
dan lain sebagainya, sampai kalian rasa itu aman. Dan jangan lari ketika goncangannya sedang kencang. Nah, itu harus hati-hati. Ya, studinya seperti ini. Oke. Saya ambil contoh bukan yang Palu, bukan yang Lombok, bukan yang Indian Ocean. Saya fokus ke ini yang terbaru, Sulawesi Barat, 14 sampai 15 Januari 2011. Ini jam 13.35 WIB. Ini kejadiannya adalah 5,9 dengan kedalaman 10 kilo. Pusatnya di daerah Majene di sini. Kemudian gak lama kemudian di jam 1.28 atau malam harinya, ya kan nih jam 13.35, ada persis seharinya gitu. 1.28 malam dini hari itu kejadian 6,2 dengan kerusakan cukup fatal. Dan yang cukup uniknya kantor gubernur atau kantor pemerintah di sana rusak. Padahal berdasarkan data itu baru dibangun. Seingat saya baru direhab itu tahun 2019 atau 2020. Bayangin udah dibangun dengan dana mahal, dana APBD, tapi yang terjadi gempa gempa 6,2 itu sampai rusak parah. Artinya apa yang difikirkan sama tim yang ngebangun, apakah tidak memperhitungkan daerah tersebut berpotensi gempa dengan magnitudo sekian gitu kan? Itu yang perlu dipertanyakan. Nih data. Ini yang force shocknya 5,9 dan ini 6,2. Oke, tadi sebelumnya tadi saya lupa bahwa gempa bumi yang di tahun 2021 ini di Tohoku itu adalah gempa aftershock. Jadi biasanya gempa-gempa yang sangat besar magnitudenya itu mungkin akan menghasilkan aftershock, jaraknya itu bisa lama, sekitar 10 sampai 100 tahun. Nah, yang di Aceh itu ada implikasinya, kurang lebih ada di beberapa lokasi yang terimplikasi akibat dari aftershock dari si gempa Aceh tersebut, tapi tidak sebesar yang ada di Tohoku. Itu. Nah, ini tadi, ini main shocknya, ini beberapa adalah aftershocknya. Sampai tanggal 18 Januari 2021. Nah, ini penjelasannya kenapa. Nah, ini tadi. Ini ada sesar sesar normal di sini, kemudian juga ada beberapa fault thrust belt akibat dari dorongan, sehingga dorongan dari kan kita tahu di Selat Makassar itu terjadi spreading di umur Miosen yang menyebabkan dia tertekan kan di bagian barat ini, jadinya akan menghasilkan si fault thrust belt ini. Dan inilah yang mengimplikasikan bahwa penyebab gempa bumi yang ada di Majene tanggal 14 sampai 15 Januari akibat dari aktivasi si fault thrust belt ini. Dan ini adalah gempa bumi yang ada di Sulawesi, dikompilasi oleh Pak Daryono, Kabid di BMKG, yang menyatakan bahwa inilah lokasi-lokasi kejadian berdasarkan kejadian gempa-gempa yang pernah terjadi di Sulawesi berdasarkan dari BMKG, USGS, Soloviev, and Go. Ini adalah katalog. Kemudian ada katalog Wichmann, ada katalog Sleiberg, ada Heck, ada Berningshausen, ada Priyadi tahun 93 yang dikompilasikan oleh Pak Daryono. Oke, terakhir summary-nya, jadi earthquake adalah getaran atau vibration yang disebabkan oleh pergerakan bumi atau pergerakan lempeng tektonik bumi. Mereka menyebabkan adanya mereka terjadi ketika stres muncul di lempeng tektonik secara
tiba-tiba teriris. Kemudian gempa bumi terjadi di batas lempeng. Kemudian gempa bumi akan merilis gelombang seismik berupa gelombang P, gelombang S, dan gelombang surface yang terukur oleh seismograf. Terukur dan terekam oleh seismograf. Kemudian skala modified Mercalli ini dihitung atau digunakan untuk mengukur intensitas gempa bumi secara kualitatif. Dibilang kualitatif tadi, ya penilaiannya sangat subjektif di sini. Oke, kemudian bangunan seharusnya didesain atau diubah atau diretrofit sehingga lebih tahan terhadap gempa bumi. Dan ini terjadi untuk kasus di Lombok, itu bangunan-bangunan yang berbahan dasar bambu itu relatif lebih tahan terhadap goncangan dibandingkan yang strukturnya struktur beton. Kenapa? Karena bambu itu bisa menyelaraskan goyangan dengan earthquake atau gempa bumi. Haiti 2010, Nepal 2015, dan Tohoku 2011 adalah contoh studi kasus gempa bumi yang ada di dunia. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tsunami di minggu depan dan dilaksanakan secara sinkronus dan live streaming langsung dari YouTube. Oke, apabila ada pertanyaan silakan ditaruh di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.